Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, yaitu pembelajaran 4 di muatan materi yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, pada materi pertama yaitu IPS, kemarin kita sudah mempelajari yaitu tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Di semester 1 kemarin kita sudah belajar tentang interaksi. Jadi interaksi itu adalah hubungan ya. Kalau interaksi manusia dengan lingkungan artinya itu hubungan manusia dengan alam. Nah, hubungan manusia dengan alam ini sangat berkaitan dengan pekerjaan manusia. Jadi alam ini awalnya adalah hutan belantara nih. Kemudian manusia ketika akan membuka lahan persawahan, dia harus mengubah lingkungan hutan menjadi lingkungan persawahan seperti itu. Nah, dari kegiatan manusia, interaksi manusia atau hubungan manusia dengan alam ini tentu menimbulkan beberapa dampak atau akibat. Dampak itu akibat ya. Jadi akibatnya ada yang positif atau akibat yang baik, dan ada dampak atau akibat yang negatif atau dampak yang buruk. Yang pertama, dampak positifnya terpenuhinya kebutuhan manusia akan sumber daya alam. Jadi di alam ini menyediakan banyak sekali sumber daya alam, misalkan hewan, tumbuhan, kemudian tambang, dan lain-lain. Banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi manusia yang bekerja ini akan meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian mengurangi angka pengangguran. Jadi pengangguran, ketika manusia itu bekerja atau membuka lapangan pekerjaan, dia tidak lagi disebut sebagai pengangguran karena dia memiliki pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu mempercepat pembangunan. Jadi dunia ini semakin lama akan mengalami perkembangan. Jadi perkembangan ini berbanding lurus atau dipengaruhi dengan pembangunan yang dilakukan di dunia. Jadi misalkan di Indonesia ini negaranya masih berkembang. Jadi kalau dia masih berkembang artinya pembangunan di Indonesia ini juga masih belum maksimal. Dalam memanfaatkan alam sebisa mungkin dimanfaatkan, ini dapat mempercepat pembangunan gitu. Nah, setelah dampak positif atau dampak baik yang diberikan antar interaksi manusia dengan alam, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui menimbulkan kepunahan. Jadi ketika memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya batu bara, minyak bumi, kayak gitu, itu kan nggak bisa diperbarui. Itu ketika dimanfaatkan secara berlebihan, dia itu akan menimbulkan kepunahan. Jadi nanti di generasi yang akan datang dia tidak akan kebagian seperti itu. Jadi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini harus dengan berhati-hati atau dihemat gitu. Tidak boleh secara besar-besaran. Kemudian yang kedua, dapat mengganggu ekosistem alam. Jadi kan misalkan di dunia ini awalnya adalah hutan. Di situ pasti ada ekosistem hutan, kayak misalnya ada tumbuhan, kemudian tumbuhan dimakan ini, dan di situ ada hubungan yang saling keterkaitan. Ketika satu lahan diganti dengan lahan persawahan, itu akan merubah ekosistem yang ada di situ. Jadi itu akan merubah ekosistem alamnya. Kemudian yang ketiga, dapat mengganggu habitat asli flora dan fauna. Jadi habitat asli flora dan fauna ini kan di hutan ya. Jadi kalau flora dan fauna ini sudah terganggu, misalkan nih tumbuhannya ada yang sudah punah, akhirnya manusia mendirikan suatu tempat untuk penangkaran atau tempat melestarikan, itu sudah bukan habitat aslinya. Habitat aslinya itu ya di alam seperti itu. Kemudian yang keempat, menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi kita tahu bahwa dunia ini semakin maju dan ada teknologi di mana-mana seperti mobil, sepeda motor. Ini juga dampak dari interaksi manusia dengan alam. Nah, ini salah satu kerugiannya yaitu banyaknya pencemaran lingkungan kayak gitu, banyak asap-asap kendaraan, asap pabrik seperti itu. Kemudian yang kelima, menimbulkan bencana alam. Ini adalah diakibatkan
dari perilaku-perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Misalkan dia sudah menggunakan alam untuk membuat makanan pun kita membutuhkan alam kan. Untuk memakan nasi kita berawal dari padi, kemudian dijadikan, diolah sedemikian rupa akhirnya menjadi nasi. Kemudian sampah-sampah yang tidak dipakai itu kita membuangnya sembarangan, itu akan menimbulkan bencana alam. Misalkan tanah menjadi tercemar, atau ketika membuang sampah di sungai juga akan menyebabkan bencana alam banjir, seperti itu. Kemudian misalkan menebang hutan untuk membuat perabotan seperti meja, kursi, almari, itu menebang hutannya secara liar, maksudnya itu secara besar-besaran tanpa dipilih yang sudah tua, itu semuanya ditebang. Akibatnya hutan menjadi gundul dan ketika musim hujan tiba akan terjadi banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Banyak sekali bencana alam yang dapat ditimbulkan dari aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sikap kita untuk melestarikan lingkungan? Yaitu yang pertama, kita dapat membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah hal kecil yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi bencana alam. Ya, misalkan kita habis makan makanan itu kan salah satu bentuk cara kita memenuhi kebutuhan hidup ya. Jadi gak apa-apa kita makan tapi sampahnya harus dibuang pada tempatnya. Ini untuk menghindari pencemaran tanah atau menghindari bencana alam yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, menanam kembali hutan yang gundul. Jadi setelah menebang hutan itu sebaiknya kita menanam kembali supaya tidak terjadi kegundulan dalam hutan. Kalau hutannya gundul akan menyebabkan banyak bencana alam. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Eksploitasi ini penggalian secara berlebihan ya. Jadi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti tambang itu digali secara berlebihan, dia lama-lama akan habis gitu. Jadi nanti di generasi selanjutnya mereka tidak akan punya sumber daya alam yang bernama itu. Kayak misalkan nih, pada zaman dahulu masih banyak yang namanya minyak tanah. Tetapi sekarang minyak tanah itu sudah sedikit. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kepunahan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, memberikan sanksi keras terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Jadi misalkan sudah diberi aturan dilarang membuang sampah di sungai, tetapi masih ada saja orang yang membuang sampah di sungai, maka pihak pemerintah atau pihak desa harus memberi sanksi yang keras. Oh, orang itu kita lihat sudah membuang sampah di sungai, maka dia harus didenda, misalnya denda 100.000 misalnya. Itu adalah bentuk salah satu sanksi yang keras. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kelestarian alam. Jadi yang pertama kali harus diperbaiki ini adalah kesadaran dari diri sendiri. Kemudian kita menggerakkan orang lain. Misalkan ada temannya yang membuang sampah sembarangan, kamu harus memberitahu, ya kamu jangan membuang sampah sembarangan, buanglah pada tempat sampah karena sudah disediakan. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mendaur ulang sampah. Jadi sampah-sampah plastik itu kan sampah yang tidak bisa hancur meskipun berpuluh-puluh tahun di dalam tanah. Jadi salah satu yang bisa dilakukan manusia yaitu dengan mendaur ulang sampah. Misalkan sampah plastik yang sudah tidak bisa digunakan itu bisa dikumpulkan kemudian didaur ulang untuk dijadikan apa, seperti itu. Itu adalah salah satu usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya di mata pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang teks non fiksi. Dulu kita di semester 1 juga sudah pernah mempelajari tentang teks non fiksi. Jadi ada teks fiksi dan non fiksi. Kalau fiksi itu adalah teks atau cerita yang bersifat khayal. Jadi itu karangan bebas orang-orang. Kalau teks non fiksi namanya non itu artinya tidak, fiksi itu khayal berarti tidak berkhayal. Jadi kalau non fiksi itu adalah teks yang berisi kejadian sebenarnya gitu. Jadi dia itu memang benar-benar terjadi. Misalkan ada teks yang menyebutkan seperti ini. Kelas 5 di MI Raudhatul Uqul berjumlah 27 siswa. Ini termasuk non fiksi. Kenapa? Karena dia memang benar kelas 5 ada 27 gitu, dan dia bersifat informatif. Informatif ini artinya dia itu bersifat memberikan informasi kepada kita. Oh, dari bacaan ini saya tahu bahwa kelas 5 itu ada 27 seperti itu. Itu berarti memberikan informasi kepada kita. Jadi bersifat informatif. Nah, untuk membuatnya itu dibutuhkan pengamatan data yang akurat. Jadi, untuk membuat sebuah teks
non-fiksi itu kita harus melakukan pengamatan. Kenapa? Ya karena apa yang kita tulis ini harus benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian contoh non-fiksi itu, contoh teks non-fiksi seperti laporan ilmiah, namanya aja ilmiah. Ilmiah itu, laporan ilmiah itu dibuat berdasarkan pengamatan atau penelitian. Kemudian yang selanjutnya teks pelajaran. Jadi teks pelajaran yang ada di buku-buku kita ini, buku tema, buku agama, buku bahasa Jawa itu adalah teks non-fiksi. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang sudah dapat dipastikan kebenarannya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah biografi. Biografi ini adalah kayak cerita biodata seseorang kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya jurnal ilmiah, itu juga termasuk teks non-fiksi karena dia dapat dipastikan kebenarannya. Nah, dalam memahami teks non-fiksi kita harus menuliskan kata kunci dari setiap paragraf. Jadi dalam membaca itu kan kita pasti melihat membaca setiap paragraf. Nah, setiap paragraf itu kita harus menuliskan kata kunci, atau kata kunci itu inti dari suatu paragraf. Jadi kita perhatikan ide pokoknya dulu, kemudian inti dari ide pokok ini apa sih sebenarnya, kayak gitu. Itu namanya kata kunci. Nah, yang selanjutnya itu kita akan belajar tentang PPKN. Di hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Di kelas 3, 4 itu pun sudah ada materi tentang hak dan kewajiban. Dan di kelas 5 ini kita akan mengulangi kembali sedikit ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya. Jadi namanya aja wajib, berarti kewajiban harus kita lakukan. Contohnya mengerjakan tugas, itu termasuk kewajiban kita sebagai seorang siswa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hak. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Jadi setelah kita melakukan kewajiban, kita berhak menerima sesuatu. Hakmu itu adalah sesuatu yang harus kamu terima. Jadi misalnya nih mendapat nilai dari guru. Jadi kewajiban dan hak ini berjalan selalu beriringan. Ketika kita sudah melakukan kewajiban, maka kita berhak mendapatkan sesuatu. Kayak tadi, ketika kita sudah mengerjakan tugas, maka kamu berhak mendapatkan nilai dari guru. Seperti itu adalah hak dan kewajiban. Demikian materi hari ini. Jika kalian ada yang belum paham, bisa langsung tanya ke Bu Atika via WhatsApp ya. Bisa langsung tanya pribadi, nanti Bu Atika jelaskan kembali. Silakan mengerjakan.